yang penting juga menurut saya adalah diajarkan minta maaf, ya, minta maaf. Karena nggak mudah anak itu meminta maaf pada orang lain. Ya, kenapa? Karena sering beranggapan bahwa kita minta maaf itu sesuatu yang tabu barangkali gitu. Oh, kok minta tahu? Kok tabu? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi orang tua muda Indonesia yang saya hormati. Kali ini Jipikus mau sharing tentang betapa pentingnya empati untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak usia dini. Begini ceritanya, kalau Anda memiliki anak itu berempati, Anda akan menghasilkan atau bahasa Jawanya itu mengunduh ya. Apa itu namanya? Mendapatkan hasil ketika dia sudah usia sekitar 20 sampai 25 bahkan 30 tahun. Kenapa demikian? Nanti akan saya ceritakan. Anak yang punya empati tinggi itu tahu perasaan semua orang. Perasaan orang yang di luar dirinya, ya. Jadi nggak jengkelin, karena mereka memang sudah terasa, ya. Anak yang punya empati itu tahu perasaan orang lain dalam situasi tertentu, bagaimana sih orang ini yang dirasakan oleh orang itu. Nah, itu anak. Sejak kecil dia sudah punya perasaan seperti itu, punya cara berpikir seperti itu, ya. Ini empati. Tahu bagaimana orang itu akan terjadi sesuatu untuk dirinya dan untuk orang lain. Dia tahu persis. Ini empati. Jadi dia tahu perasaan orang lain dalam situasi-situasi tertentu dan mereka merespon hati-hati. Misalnya dia tahu, oh ibunya lagi capek, saya nggak akan ngomong lah. Nanti kalau saya ngomong, ibu pasti marah. Itu empati. Ibu kayaknya dalam situasi yang tidak nyaman. Saya kalau teriak, pasti ibu akan melakukan sesuatu untuk saya. Itu empati. Jadi dia menilai apa yang ada di orang lain. Termasuk pada anak kecil, dia tahu kenapa itu anak kecil kok sampai menangis. Pasti ada sesuatu untuk anak itu. Ya, jadi perasaan-perasaan ini terasah sejak kecil sehingga Anda punya empati. Dan tentu Anda sekarang ini pasti dong paham bahwa orang kok nggak punya empati banget sih, ya gitu kan. Dalam kondisi seperti ini saat pandemi kok masih ngomongin seperti itu, kok masih menyalahkan orang lain, ya itu tanda bahwa ternyata mereka tidak terasah oleh empatinya sehingga saat dewasa pun dia akan, ya begitulah, tidak punya empati. Nah, anak-anak yang punya empati itu sebetulnya apa sih yang dia rasakan ya? Jadi anak ketika dia memiliki jiwa empati itu memahami bahwa orang lain itu memiliki perasaan yang berbeda dengan dirinya. Itu yang penting. Dia punya kapasitas untuk, oh ya orang lain itu beda ya dengan perasaan saya. Ya. Tapi sejak kapan ya umurnya nanti? Anak itu mengenal perasaan orang lain secara umum, ya. Bagaimana orang itu bahagia, kemudian sengsara, kasihan, ya itu. Nanti Anda coba saya ajak untuk mengajarkan bagaimana anak Anda supaya punya empati, ya. Anak Anda dalam mampu melihat situasi tertentu yang dialami oleh orang lain dan membayangkan bagaimana perasaannya saat itu. Misalnya saat anak melihat teman sebayanya mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, ya, tapi dia melihat, oh bagus juga ya, saya nggak pernah melakukan seperti itu. Itu empati, ya. Jadi dia bisa melihat situasi di orang lain dan dia merasakan bahwa saya belum begitu, saya akan lakukan yang terbaik untuk itu. Ya, perubahan-perubahan ini yang harus Anda kembangkan.
Teman-teman, dalam sebuah riset mengatakan bahwa antara usia 18-24 bulan, anak akan mulai mengenali dirinya sendiri dan dia bisa bercermin. Anak-anak ini menandakan bahwa dia memiliki pemahaman tentang dirinya secara terpisah dengan orang lain. Jadi dia mulai tahu, oh ini bapaknya, ini orang lain, oh ini ibunya. Itu usia 18-24 bulan ya. Itu penting ya kita ketahui. Karena kadang-kadang dalam usia 6 bulan justru si bayi ini juga sudah punya referensi sosial pada saat dia melihat lingkungannya ya. Bahkan dia melihat, oh ini orang lain, oh ini bapak saya, oh ini mbak saya. Ini usia 6 bulan udah mulai membeda-bedakan ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin langsung saja bagaimana cara Anda menumbuhkan empati pada anak Anda ya. Penting, karena kalau enggak itu waduh, ini menjadi bagian yang krusial di dalam situasi seperti ini, apalagi dalam persaingan hidup yang semakin kompleks ya. Empati sebuah keterampilan yang sangat kompleks juga. Ini menarik. Nah, teman-teman, kalau Anda ingin melatih anak Anda untuk punya empati, pertama yang saya harus sampaikan adalah Anda harus punya empati juga terhadap anak Anda dulu. Ya. Bagaimana Anda ini perasaannya, ya. Jangan sedikit dimarahin, ya. Anda lihat, Anda coba, oh, adik lagi kenapa? Ya. Oh, sakit. Oh, iya saya merasakan kalau sakit mestinya begini, ya. Kakak sakit ya. Oh, maaf ya. Kenapa? Ya. Pemakan kakaknya tiba-tiba cemberut, ya. Jangan dimarahin. Tapi, oh, adik kenapa cemberut? Ada sesuatu ya? Oke deh, nanti saya bantu. Nanti mama bantu, nanti papa bantu. Ini adalah sesuatu yang menarik. Jadi Anda harus juga empati ke dia. Kalau di jalan usia 4 tahun, tahu-tahu dia berhadapan dengan seekor anjing gitu, dia ada empati ya, dekaplah anak Anda. Adik sakit, nggak apa-apa kok. Ini anjingnya baik. Oke, nanti kita coba ya. Kita ajak main-main ya. Nanti ditemani bapak, ditemani ibu, ditemani mama ya. Itu cara kita berempati. Jadi setiap kali anak Anda ada perasaan yang tidak enak atau tidak pas dengan Anda, coba Anda lakukan empati dengan dia ya. Jangan langsung gini aja kok marah gini. Nggak boleh ya. Ajarkan berbicara tentang perasaan orang lain. Jadi gini, kadang-kadang kita ketemulah orang lain tuh, itu kenapa dia nangis ya dek? Kenapa dia nangis ya? Iya pak, dia karena tidak dibeliin mainan sama orang tuanya. Oh, jadi kalau gitu gimana kalau adik pinjamin mainannya dulu? Kan kasihan ya, sakit, nggak punya kan dia. Oh iya ya pak. Jadi dia belajar tentang memahami kenapa anak itu nangis. Oh, karena orang tuanya nggak memberikan mainan. Terus kita suggest kepada anak kita, mau nggak adik minjemin? Kan kasihan. Nah, itulah cara kita melatih. Ya, sejak usia 3 tahun, 4 tahun, lakukan itu. Nanti kepekaan ini akan menjadi bagian pembelajaran yang sangat besar manfaatnya ketika dia dewasa. Ya. Kemudian langsung setiap kali dorong anak Anda untuk melakukan empati pada orang lain, ya, dorong. Pertama, pemakan saat dia tahu, dek itu orang nggak punya ya, lihat ada barangkali ada pengemis atau orang pengamen, kasihan ya dek, kasih aja uang deh, ini ada yang ngasih ya, uangnya kasih ya. Anak belajar memberikan. Coba, kasihan nggak dek? Menurut adik kasihan nggak? Iya mah, dia kasihan ya, kakinya kok begitu,
bajunya kok jelek, ya. Suruh dia berekspresi, suruh dia menceritakan keadaan orang yang dia lihat, ya. Langsung suruh berempati. Dek, itu ada orang seperti itu, menurut kamu gimana? Ya, itu sudah mendidik. Kenapa? Anak Anda akan bercerita sesuai dengan pikiran dia. Oh iya ya, kasihan ya, memang dia nggak punya uang ya, dia cari gini. Oke, rasa-rasa itu yang terus Anda kembangkan kepada anak Anda. Itu pembelajaran yang ketiga, ya. Kemudian biasa keempat itu Anda ya ceritakan atau belikan buku-buku, ya, yang bisa menceritakan tentang perasaan-perasaan orang lain, ya. Makanya buku cerita nanti seakan-akan buku itu menceritakan tentang kondisi-kondisi anak yang tidak punya, nggak punya sesuatu, ya banyaklah cerita itu. Tapi intinya, saudara sekalian, buku itu sebuah resource yang sangat bagus sekali untuk mengajar empati. Nah, semakin dia banyak belajar, tapi Anda juga bisa berinteraksi, baca apa deh, ini memang kenapa? Apa prosesnya? Kenapa dia? Ya, harus Anda ikut intervensi di dalam proses dia baca itu lebih bagus, ya. Kemudian ya sekali-sekali ya tadi sudah saya sampaikan, ya, anak harus dikenalkan dengan emosi-emosi. Oh, itu saatnya gembira. Ya, pemain dari TV, dia ketawa ya, dia seneng ya, dia seneng ya, lagi seneng ya. Terus ada orang nangis, oh dia lagi nangis ya. Dia sedih ya, dia. Oh, nanti mengenalkan perasaan gembira, bahagia, sakit, ya itu dikenalkan terus. Ada anak sejak usia dini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sehingga kepekaan tentang perasaan orang lain sangat terasa terus menerus, ya. Ini penting sekali. Nah, kemudian juga anak itu yang penting juga menurut saya adalah diajarkan minta maaf, ya, minta maaf, karena nggak mudah anak itu meminta maaf pada orang lain, ya. Kenapa? Karena sering beranggapan bahwa kita minta maaf itu sesuatu yang tabu barangkali gitu. Oh, kok minta tabu? Enggak dong. Minta maaf itu sesuatu yang penting, ya. Anda akan dimaafkan oleh orang lain, ya. Proses mengajak anak kita untuk minta maaf ini bagian dari pembelajaran empati. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi, dia tahu bahwa dia pernah bersalah, dia harus minta maaf. Kalau tidak, nanti dia juga suatu kelak tidak dimaafin orang lain, atau tidak diajak oleh orang lain karena kelakuan kita yang salah, kelakuan anak yang salah. Jadi selalu diajarkan untuk minta maaf kalau dia melakukan kesalahan, ya. Itu penting sekali. Jadi saudara sekalian, itulah saya kira ya bagian dari pembelajaran empati. Tapi yang sangat penting juga yang saya sampaikan tadi, panutan. Jadi Anda selalu juga melakukan hal itu kepada anak Anda, kepada orang lain. Diajarin, Dek, kasihan ya kakak itu nggak banyak uang, gini. Ya, perasaan di-sharing kepada anak, ya. Nah, kemampuan anak melihat apa yang ada di orang lain, perasaan orang lain yang terasah sejak kecil, dewasanya dia punya kemampuan komunikasi yang luar biasa, ya. Kemampuan komunikasi, kemampuan bergaul, kemampuan relationship dengan orang lain, ini sangat luar biasa. Dan itu teman-teman, yakinlah ketika anak Anda punya kebiasaan seperti itu, punya kemampuan empati yang tinggi, dewasanya tidak akan merepotkan Anda. Percaya, saya merasakan bahwa empati adalah sebuah keterampilan yang saat ini dibutuhkan di dalam dunia kerja, dunia masyarakat, dunia sosial, ya, dunia berkehidupan, itu semuanya. Ya, semakin dia canggih, semakin dia berempatinya tinggi, semakin punya perasaan yang hebat untuk dirinya. Dan saya yakin anak Anda akan menjadi pemenang dalam persaingan hidup di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Itulah yang saya bisa sharing. Demikian, mudah-mudahan berkenan, dan tetap jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Oke? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.